Transsion Group yang ngebawain Infinix dan Tecno, ini emang paling jago sih ngebeli marketnya. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range hampir sama, yaitu Infinix Hot 11 NFC versus Tecno Pova 2. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out! Seperti biasa, kita akan bahas desainnya terlebih dahulu. Dua HP ini secara dimensi sama-sama gede, tapi kalau kalian mau cari ukurannya agak gede-gede amat, bisa ke Infinix Hot 11s NFC, atau mau yang layarnya lebih besar, bisa ke Tecno Pova 2. Material back covernya sama-sama berbahan plastik, tapi ada perbedaan finishing, dimana Infinix Hot 11 NFC glossy dan lumayan magnet buat bekas sidik jari. Dan di Tecno Pova 2 finishingnya matte dengan texture dan lumayan resisten terhadap bekas sidik jari. Terus keduanya punya pattern garis vertikal tapi sama-sama kurang kontras. Untuk desain kameranya, keduanya sama-sama ada di pojok kiri atas. Kalau di Infinix Hot 11 NFC, lensa besarnya ada di atas dengan posisi sama tengah. Terus di bawahnya ada dua lensa, satu flash dan satu lagi cuma lensa bohong-bohongan, yang kayak lensa kamera tentunya. Kalau Tecno Pova 2, tiga lensa besarnya dijejerin di pojok dan satu lensa kecil di sampingnya. Dan di bawahnya ada flash. Untuk bagian depan, keduanya sama-sama sudah bertipe pansol dengan peletakan kameranya ada di tengah. Namun Infinix Hot 11 NFC luas layarnya di 6,78 inch, sedangkan di Tecno Pova 2 di 6,9 inch. Untuk beratnya sendiri, Infinix Hot 11 NFC ada di 199 gram dan Tecno Pova 2 ada di 230 gram. Untuk feel pegangnya menurut kita keduanya sama-sama berat, tapi lebih jomplang di Tecno Pova 2. Untuk perlindungan layar ya, keduanya sama-sama tidak memberikan informasi apapun, dan untuk kelengkapan lainnya, kedua HP ini peletakan fingerprint scannernya ada di samping. Slot SIM tray-nya sama-sama bertipe dedicated, sama-sama masih menggunakan audio jack 3,5 mm. Tapi kalau kelengkapan penjualannya, Tecno Pova 2 lebih keren karena masih menyertakan headset pada paket penjualannya, sedangkan di Infinix Hot 11 NFC nggak ada. Dari segi display, lagi-lagi berbeda nih. Keduanya sama-sama berpanel IPS dengan resolusi Full HD+, tapi di Infinix Hot 11 NFC sudah support di 90Hz dan Tecno Pova cuma di 60Hz. Kalau dari hasil warna pas nonton video HDR, keduanya udah sama-sama lumayan vibrant dan gak ada bedanya. Kayaknya satu vendor dan yang kalibrasi pakai settingan yang sama. Tapi untuk scrolling di media sosial, Infinix Hot 11 NFC lebih halus karena refresh rate-nya sudah support di 90Hz. Kalau kita tes di controllable areanya Antutu, di kedua handphone ini semua area layarnya udah bisa diakses dengan respon yang biasa aja. Kemudian untuk dukungan sentuhannya, kedua handphone ini sama-sama mendukung sentuhan 5 jari, dan saat kita rapid touch agak lebih responsif sedikit di Infinix Hot 11s NFC. Untuk speakernya, lagi-lagi Tecno Pova 2 kalah di sini karena di Infinix Hot 11 NFC sudah stereo speaker dengan karakter suara yang agak deep dengan bass yang cukup kuat, mid-nya cukup tanggung, vokal dan treble-nya lumayan kerasa. Sedangkan di Tecno Pova 2 udah mana pakai speaker mono, terus speakernya nyatu juga dengan earpiece. Sebenarnya suaranya cukup kencang, tapi karakter suaranya splash banget, plus taggingnya cukup sempit. Karena itu kali ya Tecno Pova 2 kasih kita headset. Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini ada perbedaan yang bakalan jadi deal breaker buat kalian. Dimana Infinix Hot 11 NFC sudah dilengkapi NFC seperti namanya, tapi gyronya software. Sedangkan di Tecno Pova 2 nggak punya NFC, tapi gyronya hardware. Nah, silakan memilih. Untuk kelengkapan biometrik di kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang secara kecepatan mirip-mirip. Untuk konektivitas, penangkapan jaringan sinyal pas kita tes dengan kartu yang sama, sinyal barnya sama-sama penuh. Cuma hasil download dan uploadnya Tecno Pova 2 lebih cepat dari Infinix Hot 11 NFC. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Dan hasilnya keduanya bisa nahan di minus 1 bar. Terus pas kita speed test, Infinix Hot 11 NFC menang di download tapi kalah di upload. Sedangkan di Tecno Pova 2 kalah di download tapi menang di upload. Kalau untuk kecepatan storage-nya karena sama-sama menggunakan eMMC 5.1, untuk skornya beda-beda tipis aja, dimana Infinix Hot 11 NFC unggul tipis di 13 ribuan, sedangkan di Tecno Pova cuma 11 ribuan.
Di bagian kamera, Infinix Hot 11 NFC membawa kamera 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa depth dan AI lens. Sedangkan di Tecnopova 2, 48 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa depth, 2 megapiksel lensa makro dan 1 AI lens. Untuk kamera depannya, keduanya sama-sama sudah dibekali kamera 8 megapiksel. Untuk hasil keduanya pada settingan auto, tone warna kedua HP ini mirip banget dan agak susah dibedainnya. Jadi keduanya sama-sama agak warm, cuma di Infinix Hot 11 NFC shadow-nya lebih tinggi sedikit. Dan di Tecnopova 2 vibrance-nya yang lebih tinggi dikit. Detail masih sama aja, cuma kalau HDR Tecnopova 2 masih lebih baik sedikit. Untuk lensa potretnya baru deh lumayan mempertegas perbedaan tone warna kedua HP ini. Jenis bokehnya dan kedalamannya juga mirip. Terus keduanya sama-sama nggak rapi. Tapi kalau ditanya yang lebih rapi mana, Tecnopova 2. Untuk kondisi low light secara kecerahan lebih cerah di Tecnopova 2, cuma lebih banyak noise dibanding Infinix Hot 11 NFC yang secara tone mirip dengan ambience aslinya. Noise-nya sih tetap ada, cuma nggak sampai sehalus di Tecnopova 2. Kalau di Nightmode-nya, sifat AI kedua handphone ini masih sama aja. Dengan memprosesing gambar jadi jauh lebih cerah dan ada kenaikan detailnya. Jadi secara kecerahan, Tecnopova 2 lebih terang, tapi Infinix Hot 11 NFC noise reduction-nya lebih baik. Untuk selfie-nya pada mode auto, detail lebih baik di Tecnopova 2 dengan tone warna yang agak lebih warm, mendekati natural tapinya. Dan Infinix Hot 11 NFC agak halus dan terlihat lebih cerah muka kita. Di mode potret ya, keduanya sama-sama nggak rapi dan jenis bokehnya lagi-lagi mirip dan tone warnanya masih mirip-mirip dengan mode autonya. Pindah ke perekaman videonya, kedua handphone ini bisa merekam di resolusi 1440p 30fps tanpa IIS yang hasilnya udah pasti nggak stabil pada keduanya. Tone warnanya agak mirip dan cenderung kemerahan. Detail seadanya dengan autofocus yang biasa aja. Di 1080p 30fps, Tecnopova 2 lebih unggul karena sudah dilengkapi IIS. Sedangkan di Infinix Hot 11 NFC nggak ada. Tone warnanya masih mirip kayak mode sebelumnya. Bedanya di Tecnopova 2 lebih zoom dengan jitter yang kerasa. Di perekaman kamera depannya juga sama-sama bisa merekam di 1440p 30fps tanpa IIS yang sudah pasti nggak stabil. Dan di 1080p 30fps-nya Tecnopova juga lebih unggul karena sudah dilengkapi IIS yang hasilnya lebih zoom. Detailnya masih mirip-mirip, beda tone warna aja. Di Infinix Hot 11 NFC agak cerah dan Tecnopova 2 agak warm. Ya, di kiri Infinix Hot 11 NFC dan di kanan Tecnopova 2 di 1080p 30. Yes. Tecnopova 2 pakai IIS, Hot 11s NFC enggak. Untuk dapur pacu, Infinix Hot 11 NFC dibekali chipset MediaTek G88, RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB. Sedangkan Tecnopova 2 dibekali chipset MediaTek Helio G85, RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, Google Chrome, Spotify, dan Play Store. Hasilnya, Infinix Hot 11 NFC berhasil membuka 4 aplikasi lebih cepat, tapi semua aplikasinya ringan. Sedangkan Tecnopova 2, 3 aplikasi, tapi ketiga-tiganya adalah game. Dan untuk 3 aplikasi lainnya, kita anggap seri. Lanjut lagi ke multitasking, karena kedua handphone ini RAM-nya cuma 6GB, kita paksa buka 9 aplikasi, 2 game dan 7 aplikasi ringan. Yang tadi kita speed test, cuma minus Call of Duty Mobile aja. Dan ternyata kedua handphone ini masih sanggup buka 9 aplikasi tersebut tanpa reload.
Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang berbeda. Infinix Hot 11 NFC dibekali 5000 mAh, sedangkan Tecnopova 2 di 7000 mAh. Tapi untuk pengecasannya, keduanya sama-sama dibekali kepala charger di 18 watt. Dan untuk pengecasan dari 1 sampai 100%, Infinix Hot 11 NFC membutuhkan waktu di 2 jam 25 menit dan di Tecnopova 2 di 3 jam 20 menitan. Kalau pada tes baterai di PCMark, SOT dari Infinix Hot 11 NFC cuma di 6 jam 13 menit dan Tecnopova 2 tembus di 12 jam 8 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting brightness-nya di 80%, refresh rate-nya di 60Hz dengan speaker yang full biar adil. Terus kita tes dulu skor Antutunya dan hasilnya Infinix Hot 11s NFC bisa mendapatkan skor di 250 ribuan dan Tecnopova 2 di 240 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile di settingan low high, dan waktu di dalam game keduanya termasuk dalam hitungan yang standar aja lah untuk Call of Duty Mobile, yang makin lama makin berat. Gak bisa semuanya lancar, tapi masih cukup oke dengan sesekali drop, tapi gak banyak. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Infinix Hot 11 NFC ada di 43 derajatan dengan konsumsi baterai di 10%, dan Tecnopova 2 suhunya ada di 43 derajatan juga, dan untuk konsumsi baterainya di 6%. Game kedua kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan yang berbeda, di mana Infinix Hot 11 NFC ada di Ultra HFR dan di Tecnopova 2 di High HFR. Soalnya di Tecnopova 2 masih belum support di Ultra. So, saat di dalam game, keduanya cukup stabil kok dan nyaman-nyaman aja. Kita nggak ada kendala berarti, paling di akhir-akhir Infinix Hot 11 NFC agak tersendat. Itu pun cuma sekali, habis itu nggak ada lagi. Wajar lah, soalnya settingannya juga lebih tinggi kan. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Infinix Hot 11 NFC ada di 42 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10%, dan di Tecnopova 2, suhu tertingginya ada di 43 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 7%. Untuk game ketiga, kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra. Untuk feel bermainnya, keduanya sama-sama lancar dan hampir gak ada perbedaan yang mencolok dari sisi FPS. Paling bedanya ada di gyro. Tecnopova 2 gyronya sudah hardware dan responsif dibanding Infinix Hot 11 NFC yang masih software. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Infinix Hot 11 NFC ada di 44 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 10%, sedangkan di Tecnopova 2, suhu tertingginya ada di 44 derajatan juga dengan konsumsi baterai di 6%. Untuk game terakhir yaitu Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps. Hasilnya sih keduanya agak parah sih dropnya, tapi kalau disuruh milih mana yang paling mending, kita masih lebih milih di Infinix Hot 11s NFC, karena secara drop masih lebih banyakan di Tecnopova 2. Setelah bermain selama 30 menit, suhunya sendiri di Infinix Hot 11 NFC ada di 45-46 derajatan dengan konsumsi baterai di 12%. Dan di Tecnopova 2 ada di 45-46 derajatan juga paling tinggi dengan konsumsi baterai di 7%. Yap, seperti yang kalian lihat dari hasil tesnya, dua handphone ini kayak janjian banget sih plus minusnya. Again, opsi HP 2 jutaan plus minus banget. Gak akan mungkin kita dapat semua hal yang plus tanpa menerima minusnya, kayak kedua handphone ini. Dan menurut kita ini well planned sih buat Transsion Group, biar marketnya nggak sampai irisan banget. Dan masih ada pembeda dari satu handphone ke handphone lainnya walau harganya mirip-mirip. Well, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!